Ya pemirsa, seperti yang sudah kami janjikan tadi, ada teknik budidaya ikan dalam ember atau budik damber belakangan populer di tengah masyarakat kita. Iya, melalui cara ini Anda bisa melakukan budidaya ikan sekaligus bercocok tanam secara aquaponik. Coba kita lihat ya, budik damber ini merupakan temuan dari dosen budidaya perikanan dari Politeknik Negeri Lampung, Juli Nursandi. Melalui teknik ini, Anda bisa memelihara ikan tanpa terhalang oleh ukuran lahan yang terbatas. Meski demikian, tidak semua ikan bisa Anda budidayakan menggunakan teknik budik damber ini. Ya, salah satu pelaku usaha yang melihat peluang usaha ini ialah Erik Hermansyah. Warga Jakarta ini sejak Agustus tahun lalu menekuni usaha ini. Dalam sehari, Erik dapat membuat sekitar 20 media ember. Satu media budik damber ia jual antara Rp130.000 hingga Rp220.000. Dan di masa pandemi COVID-19, Erik merekrut beberapa karyawan yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi COVID-19. Ya, dan saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan Skype bersama dengan Pak Erik Hermansyah dan juga Ibu Ani Kesriwahyuni selaku salah satu pengusaha dari budik damber. Ya, selamat siang Pak Erik dan Bu Ani. Selamat siang. Saya ke Pak Erik dulu deh Pak. Ini pada saat pandemi COVID-19 banyak orang memecat karyawannya. Bapak justru merekrut ya. Jadi awalnya bisa usaha ini seperti apa ceritanya Pak? Ceritanya sih dalam 2 tahun belakangan ini yang kami dulu, belakangan kami memang sudah memulai usaha kebun hidroponik dari 2 tahun yang lalu dengan nama Ani Garden. Setelah banyak peminat, mulai awal Agustus tahun kemarin, kami memulai usaha budik damber ini. Kami terinspirasi dari YouTuber Bapak Juli Nursandi, penemu budik damber. Kami langsung tertarik dan mencoba membuat sendiri. Alhamdulillah beli kelancaran sampai sekarang. Wah, jadi ini solusi untuk bisa budidaya ikan dan juga tanaman di lahan yang terbatas ya. Tapi Pak Erik, katanya nggak semua ikan bisa dibudidayakan menggunakan budik damber ini. Ceritanya gimana sih? Kalau di budik damber disarankan ikan yang perlu dibudidayakan itu ikan lele sama ikan patin. Ikan lele dan patin. Nah, kalau untuk tanaman, ini bisa semua jenis tanaman atau juga ada tanaman khusus saja yang bisa? Bisa semua jenis tanaman, tergantung kita desain media, tempat medianya. Bisa untuk kangkung, tomat, dan cabai dan lain-lainnya. Wow, luar biasa ya. Jadi memang tidak ujuk-ujuk bisa budik damber, tapi memang sebelumnya sudah memulai sesuatu begitu ya. Nah, mungkin saya minta tips and trick deh nih dari Bu Ani, Bu. Kira-kira yang paling basic harus dilakukan atau harus dipunya untuk memulai aksi ini apa, Bu? Yang dipunya ketelatenan aja, sabar, dan juga mengikuti panduan-panduan yang sudah ada, Mas. Apa saja, Bu Ani? Jadi kami 2 bulan terakhir ini kami coba membuat inovasi kit budik damber supaya tampilan lebih menarik. Alhamdulillah responnya sangat bagus dan banyak peminatnya. Jadi kami modifikasi lagi itu media tanam, Mbak. Dari model cup sampai net pot kecil sampai net pot besar. Oke, nah ini butuh waktu berapa lama Bu dari mulai ikan-ikannya awal sekali kecil, hingga akhirnya lelenya bisa dipanen begitu ya? Sekitar 2 bulan sudah bisa dipanen. Wah, cukup cepat juga ternyata selain ya. lele bisa juga ikan patin ya. Nah, untuk perawatannya seperti apa Bu? Misalnya berapa lama airnya harus diganti atau tanamannya haruskah kena cahaya matahari? Bagaimana nih Bu? Cukup dikuras seminggu sekali saja, Mbak. Tapi tidak perlu dibuang semua airnya. Jadi dibuang 1/6 saja dari volume air di dalam ember itu. Lalu ditambah dengan air yang baru. Nah, jadi dibuang airnya 1/6 saja ya, itu tipsnya ya. Oke. Nah, kalau untuk harga nih Bu Ani, berapa sih untuk harga satu media dan nanti dapatnya apa saja bagi pembeli?
Kalau untuk harga berkisar 135 sampai 160 itu untuk media kit budik dambernya saja ya Mbak. Jadi kalau untuk bibit tanaman dan juga bibit lelenya itu beda lagi harganya. Jadi kalau harga itu tergantung juga dengan media tanam. Seperti cup, netpot itu yang membedakannya. Oke, Ya, ini jadi seperti oase di tengah padang pasir karena kalau orang mau beternak lele biasanya perlu media yang besar, lahan yang besar. Ini bisa diakali dengan cara ini ya. Tapi saya juga tertarik Pak Heri dengan kondisi pandemi ini saat banyak orang mem-PHK karyawannya, Anda justru berhasil merekrut sejumlah orang baru tambahan ya. Berapa orang Pak? Kurang lebih kalau bagian produksi itu 3 orang, yang bagian drivernya untuk pengiriman sekitar 7 orang. Kira-kira 10 orang ya. Lalu polanya di tengah pandemi seperti ini bagaimana Pak? Dari penjualannya, bagian produksinya, apakah naik, turun atau seperti apa? Alhamdulillah waktu pandemi gini makin naik penjualan. Kalau untuk pengiriman Pak, sudah ada berapa kota nih yang merequest gini? Sampai kemana saja sih pengirimannya? Request sih banyak, cuma pengiriman terkendala di ongkirnya. Kebanyakan berat di ongkir. Tapi kita udah sampai ke Lampung, ke Sidoarjo, se-Jabodetabek sudah kita kirim. Ke Banten. Oke, baik Pak Erik dan juga Bu Ani. Terakhir dong tipsnya untuk mereka sebagai pemula yang ingin membudidayakan, yang ingin memulai teknik budik damber ini seperti apa? Dari Pak Erik deh. Kita harus tahu dulu cara-caranya, panduannya kita harus jalani dulu. Kita harus pelajari supaya nggak buru-buru kita membuat suatu budik damber di rumah masing-masing. Ya berarti rajin belajar dan terus mencoba dan membaca adalah kata kunci ya. Pak Erik Hermansyah dan Ibu Ani Kesriwahyuning, terima kasih sudah berbagi cerita di Newsline siang hari ini.